Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy Lutfi Prabowo, NPM saya 2017051053. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pada mata kuliah basis data, seluruh materi pada mata kuliah basis data. Video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir ujian akhir semester. Di dalam video ini terdapat dua section. Yang pertama section A yakni resume materi kuliah dan section B video praktik query. Yang pertama kita akan jelaskan dulu apa itu resume materi kuliah yang ada pada kuliah yang sudah lalu-lalu. Yang pertama ada data proses informasi. Data adalah bahan mentah yang belum diproses, sedangkan informasi adalah pengetahuan, kecerdasan bagian tertentu dari data fungsi atau arti yang khusus. Sedangkan informasi biasanya dihasilkan dari penggabungan atau perhitungan data. Database adalah kumpulan data terpusat dan terstruktur yang disimpan pada suatu sistem komputer. Database itu menyediakan fasilitas untuk mengambil, menambah, memodifikasi, dan menghapus data bila diperlukan. Ada beberapa contoh data yang disimpan di dalam database, seperti format video, format gambar, format musik, dan format dokumen teks. Selanjutnya ada database development process. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama, data modeling, di mana data dikumpulkan lalu dianalisis. Yang kedua, fase database design, di mana pada langkah ini terjadi pengembangan, penerjemahan informasi yang dimodelkan pada relationship, diagram ke dalam tabel. Langkah ketiga yaitu database build, untuk membuild database kita menggunakan perintah-perintah SQL sebagai pembentuk struktur database. Model konseptual, fisik, entitas, instance, atribut, dan identifier. Entitas, instance, atribut, dan identifier. Maaf, ini terulang. Pada sebab ini ada konseptual model di mana kita mengidentifikasi, yakni entitas penting, entity relation. Lalu ada konseptual model penting karena membentuk dokumentasi sistem yang ideal, mencegah kesalahan, bisa mendokumentasikan, bisa mendeskripsikan informasi sesuai kebutuhan. Logical model atau yang biasa kita kenal dengan IRM. Untuk menentukan semua atribut dan UID setiap entitas, biasanya menentukan hubungan kardinalitas dan opsionalitas, bisa diilustrasikan di dalam ORD. Physical model itu biasanya berisi tabel, tipe data, dan presisi, mendefinisikan view, index, database lain. Biasanya juga diimplementasikan ke database yang spesifik dan menampilkan semua struktur tabel seperti kolom, primary key, dan foreign key. Konseptual physical model, permodelan data itu proses menangkap konsep dan aturan penting yang membentuk bisnis dan menggambarkannya secara visual pada diagram. Conceptual physics models adalah seni perencanaan, pengembangan, dan komunikasi yang memungkinkan seorang operator itu untuk bekerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan diagram dapat dianalogikan sebagai blueprint untuk mendesain physical thinking. Entitas. Jadi entitas itu bagaimana cara kita menyimpan data. Tujuannya agar kita mengetahui bagaimana mengatur, mengklasifikasikan data, dan selanjutnya mempermudah kita dalam mengambil sebuah keputusan. Atribut. Atribut itu memberikan informasi yang lebih spesifik dari suatu entitas. Jadi bisa membantu antara satu instance dengan instance lainnya dengan cara informasi detail dari suatu entitas lewat atribut ini. Nah, ini ada contohnya. Misalnya entitasnya person, instannya Mahatma Gandhi, George Washington. Misal entitasnya produk, Michael Jordan, Gibson Les Paul Custom, dan seterusnya. Selanjutnya, entity relationship model atau ORD. Nah, ORD ini sudah kita praktikkan pada praktikum. Biasanya sebuah list dari semua entitas dan atribut beserta semua relasi yang dimilikinya. Jadi, dia ini menyediakan informasi seperti deskripsi, tipe data, dan constraint. Tujuannya apa? Untuk menggambarkan, untuk memastikan, dan mengalokasikan data agar mudah ditemukan dan logis. Nah, ini contohnya seperti ini. Selanjutnya, identifikasi relasi. Jadi, relationship pada data model itu mempresentasikan makna atau hal yang penting, menunjukkan bagaimana entitas berrelasi antara satu sama lain, terletak di antara dua entitas.
bisa entitas itu sendiri dan entitas lain. Ada dua jenis relasi, opsionalitas dan kardinalitas. Jadi opsionalitas dan kardinalitas itu bersifat mandatori atau opsional. Jadi dibuat berdasarkan apa yang kita ketahui mengenai dua entitas yang sedang kita buat. Sedangkan kardinalitas itu mengukur kuantitas dari suatu hal. Contohnya, setiap karyawan bisa memiliki suatu deskripsi pekerjaan atau lebih. Setiap karyawan hanya bisa bekerja pada suatu perusahaan. Nah, jadi kardinalitas itu mengukur kuantitas dari suatu hal. Sekarang ORD, ORD Drawing Convention. Jadi ORD itu direpresentasikan menggunakan softbox. Ini softbox. Kemudian nama entitas ada dalam softbox. Nama atribut ditulis di bawah nama entitas. Ini atribut. Kemudian atribut mandatori simbolkan bintang. Ini yang bintang ini yang kecil kayak titik. Kemudian opsionalitas itu ditandakan dengan bullet. Nah, ini bullet commission. Unique identifiers atau primary key biasanya ya. Ini hashtag ini agar relasi adalah garis yang menghubungkan antar entitas. Jadi ada di sini garis pada relasi bisa putus-putus, ini putus-putus dan tidak putus-putus. Ada yang berbentuk ini cabang kaki, banyak kaki, ada yang bentuk satu kaki saja untuk ujung garis relasi. Sekarang RDIS atau bahasa RD. Komponennya ada each, ada entity A di sini, optionality, relationship name, kemudian cardinality. Lalu ada entity B juga. Ini entity B, ini entity A misalnya. Di sini each, employee, lihat aja ya. Oke, supertype dan subtype. Di sini subtype dulu pertama ya. Subtype itu mewarisi semua atribut dari supertype. Relasinya juga biasanya ada atribut sama relasinya sendiri digambar bareng sama supertype. Supertype mewarisi semua atribut dan relasi dari entitas supertype. Pada entitas di sini supertype-nya adalah animal dan subtype-nya adalah vertebrate dan invertebrate. Nah, di sini ada next subtype. Di sini biasanya subtype itu bisa memiliki subtype lagi di dalamnya. Hal tersebut disebut sebagai nest subtypes ya. Gambar di samping contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi ini subtype dari supertype-nya nest animal supertype. Ini subtype-nya animal, kemudian dalamnya lagi ada vertebrate, dalam vertebrate ada lagi. Nah, gitu. Sekarang database transferability. Transferability adalah sebuah relasi antara entitas yang nilainya dapat berpindah. Misalkan, seorang siswa yang diperbolehkan untuk berpindah dari studi grup ke studi grup yang lain, dan dalam hal ini hubungan relasinya antara student dan studi grup adalah transferable. Oke. Sekarang yang kedua, relationship non-transferability. Ini kebalikannya. Nilainya tidak dapat berpindah atau non-transferable. Jadi dia ini nggak bisa berpindah, ditandai dengan tanda seperti diamond ini. Jenis-jenis relasi, ada one to one, ada one to many. One to one jelas satu sama satu, one to many satu sama banyak, many to many sesama banyak ya, banyak sama banyak. Oke, intersection entity. Entitas ketiga yang biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah many to many relationship. Nih, ini intersection entity. Ada pair relationship. Ini bisa dipakai kalau intersectionnya itu intersection entity-nya pakai UID yang sama dari dua entity asalnya. Nah, ini asalnya sama. Oke, sekarang normalisasi database. Normalisasi database itu proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Jadi bisa dipastikan kalau database itu yang dibuat itu kualitasnya good atau baik. Tujuan utamanya menghilangkan dan mengurangi redundansi data, memastikan dependensi data. Nah, kalau database-nya itu belum dinormalisasi, itu ada kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem, antara lain insert anomaly, update anomaly, dan delete anomaly.
Selanjutnya, bentuk-bentuk normalisasi database. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi seperti apa yang kita simpan. Sebagai contoh, jika saya punya data dari struk penjualan, saya ambil contoh data struk penjualan karena data yang paling umum di sekitar kita. Nih. Jadi dikelompokkan seperti ini. Selanjutnya, ERCS. ERC adalah dalam pemodelan data membantu perancang memperjelas relasi XOR, exclusive OR. Dalam pada database, hubungan OR eksklusif adalah hubungan antara satu entitas dan dua, di mana hanya satu dari hubungan bisa eksis dalam satu waktu. Contohnya nih, seorang pemenang undian hanya akan menerima mobil atau uang tunai. Nah, begitu. Simpulannya dari kalimat itu, pemenang undian hanya dapat menerima mobil atau hanya dapat menerima uang tunai. Hanya salah satu dan tidak keduanya. Hierarki. Hierarki adalah pada pemodelan data untuk menggambarkan tingkatan pada data. Nih, tingkatan pada data fungsinya untuk memudahkan kita dalam membuat model untuk bagan organisasi, struktur bangunan, pohon keluarga, atau silsilah. Hierarki itu lebih eksplisit dan lebih mudah dipahami oleh kebanyakan orang karena mereka sangat mirip dengan bagan organisasi. Jadi setiap entitas itu dapat memiliki atribut mandatori dan relasinya sendiri. Rekursif. Rekursif adalah pemodelan data yang memiliki relasi pada entitas itu sendiri. Jadi relasi hierarki dan rekursif itu tidak dapat diterapkan secara bersamaan. Hubungannya lebih sederhana karena menggunakan satu entitas serta kurang spesifik dan tidak dapat memiliki atribut mandatori atau relasi, kecuali jika bersifat mandatori dalam semua kasus entitas. UID selanjutnya ada ada first normal form, ada second normal form, ada third normal form. Sejauh ini hampir sama, tapi akan saya jelaskan satu saja. Sini third normal form. Pada 3NF atau third normal form ini tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Jadi transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut, misalnya A, B, C. Kondisinya adalah A, B, dan B, C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Ini contohnya. Kita lanjut ke konversi biner. Ada jenis-jenis bilangan, ada biner, ada oktal, ada heksadesimal, dan ada desimal. Yang biasa kita kenal itu bilangan desimal, kemudian biner. Yang oktal dan heksadesimal itu biasanya kurang kita ketemui. Tapi kalau Anda menyukai dunia desain, biasanya Anda akrab dengan heksadesimal. Nah, ini ada konversinya. Konversi pertama biner ke desimal. Caranya mengalihkan satu persatu bilangan dengan 2, yaitu angka basis biner. Angka 2 ini basisnya angka biner desimal yang memiliki pangkat mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya bisa dilihat di sini 0, 1, 1, 1. Berarti dia biner dari 7. Oktal ke desimal. Nah, ini mengalihkan satu persatu bilangan dengan 8. Nih, contoh seperti ini. 8 pangkat 2, 8 pangkat 1, 8 pangkat 0, gitu. Diurutkan. Dan dia nilai desimalnya 95. Heksadesimal ke desimal. Nah, dia ini satu persatu dikalikan dengan angka 16, karena basis heksadesimal adalah basis 16. Desimal ke biner. Nah, ini kebalikannya, membagi bilangan desimal dengan angka 2, di mana angka 2 adalah basis bilangan desimal. Ini juga kebalikannya, membagi 8, karena oktal itu basisnya 8. Desimal ke heksadesimal. Heksadesimal basisnya 16, berarti dibagi 16. Kemudian oktal ke biner, memecah bilangan oktal, kemudian diubah ke bentuk biner, 3 angka sesuai dengan jumlah angka persatuan. Kemudian sebaliknya, yakni dengan mengelompokkan angka biner menjadi 3-3 dimulai dari sebelah kanan. Oh, ini dari kanan, kalau habis 2. Bisa 1 ditulis begitu. Oke. Heksadesimal ke biner. Jadi heksadesimal ke biner ini caranya itu memecah bilangan heksa tersebut, persatuan bilangan, kemudian masing-masing diubah ke bentuk biner 4 angka sesuai jumlah angka persatuan.
konversi bilangan biner ke hexadesimal, memecah juga, diubah ke biner 4 angka sesuai dengan jumlah angka persatuan. 4 angka, 4 angka, sampai sekarang query ada DDL atau Data Definition Language. Ini untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data, objek-objek yang diperlukan dalam basis data, misal table, view, user, dan sebagainya. Secara umum, DDL digunakan adalah create untuk membuat objek baru, use untuk menggunakan objek, alter untuk mengubah objek yang sudah ada, dan drop untuk menghapus objek. Jadi DDL ini digunakan oleh operator atau administrator untuk membuat sebuah aplikasi basis data. Untuk membuat basis data baru, digunakan perintah create dalam formulasi yang seperti berikut. Nih contohnya, Data Definition Language (DDL). Jadi ada perintah create database, create table. Create database ini untuk buat database. Table untuk tabel. Contohnya nih bisa lihat nih, create database, database name. Create table, terus nama tabelnya. Ada perintah alter. Alter ini untuk mengubah struktur tabel. Rename untuk mengubah sebuah nama dalam sebuah tabel atau kolom yang ada. Formatnya seperti ini. Lalu selanjutnya data manipulation language. Data manipulation language ini memanipulasi data yang ada seperti select, insert, update, dan delete. Nah, ini yang kita praktikkan pada praktikum dan juga sama Pak Aris bahwa ini yang paling dasar untuk penggunaan SQL. Jadi ada select, di sini contoh select, bisa select kolom atau select semua. Bintang ini artinya select all ya, from table, dari tabel mana gitu. Kemudian insert untuk memasukkan atau menyisipkan data dengan cara insert into, kemudian nama tabel, lalu value-nya. Lalu perintah update, update nama tabel, kemudian set kolom, sama dengan nama value sama nama kolom gitu. Perintah delete, delete ini pernyataan untuk menghapus. Nah, formatnya delete from nama tabel, where, conditionnya. Nah, condition ini biasanya sesuaikan sama kolom atau baris mana yang ingin dihapus, begitu. Oke, selanjutnya DCL. Jadi DCL ini mengatur hak apa saja yang dimiliki dari pengguna. Ada update, ada delete. Update ini memberikan hak akses ke user lainnya, dibatasi dan diatur. Inner join. MySQL inner join mengembalikan semua baris dari beberapa tabel di mana kondisi join terpenuhi. Ada select bintang from tabel AA, inner join, beginilah formatnya kurang lebih. Lalu left outer join untuk mengembalikan semua baris dari tabel kiri dengan mencocokkan baris dari tabel kanan yang kondisi gabungnya terpenuhi dari kiri. Ini formatnya begini. Lalu right outer join. Ini untuk mengembalikan semua baris dari tabel kanan dan hanya mencocokkan baris dari tabel kiri yang syarat gabungnya dipenuhi. Ini formatnya begini. Lalu full outer join untuk mengembalikan semua basis dari tabel kiri dan semua baris dari tabel kanan. Ada select all. Nah, formatnya kurang lebih beginilah. Ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya. Selanjutnya kita akan melakukan praktik query. Baik, sebentar. Baik, kita akan mulai membuat database dan mengimplementasikan insert. Kemudian juga selain insert ada delete, ada select, dan update. Pertama kita buat dulu database-nya. Misalnya kita buat DB, saya mau ngambil studi kasus vaksinasi. Oke, kita buat. Yang pertama adalah tabel, sebentar. Tabel pertama yang akan saya buat adalah tabel vaksinator dulu. Di sini vaksinator.
ada ID vaksinator. Ini juga vaksinator dan namanya. Kemudian ada kontak dari vaksinator. Terakhir ada kode vaksin. ID vaksinatornya integer, auto increment, nama vaksinatornya varchar 30, kontaknya tuh pakai double ya, nomor double, kode vaksin ke integer aja cukup, kita simpan. Kita buat tabel lagi, selanjutnya apa ya, penyelenggara. Jadi dia itu ada ID-nya, ID penyelenggara, ID lokasi penyelenggaraan. Increment-nya, primary-nya ID penyelenggara, nama penyelenggaranya kita varchar 30, simpan. Selanjutnya adalah tabel penerima vaksin, pasien vaksin, penerima vaksin aja deh. ID pasien, kemudian copy, ada nama pasien, ada dosis keberapa, kemudian nama dari vaksinnya. Nah, ini dulu ada increment, ini varchar 30, dosisnya integer, vaksinnya varchar 30. Oke, kita simpan. Saya tadi salah masukkan, jadi kita tambahkan saja. Caranya di sini setelah nama vaksin kita tambahkan lokasi vaksin. Varchar 30, masih kurang ternyata. Tambahkan lagi. Jadi vaksinator tadi, vaksinator. Simpan. Oke, kita buat tabel lagi, tabel yang keempat, yakni tabel metode vaksinasi. Metode vaksinasi. Jadi di sini ada ID metode sebagai primary key, ada metode vaksinnya, increment ya, 20 cukup, disimpan. Oke, selanjutnya kita buat lokasi vaksinnya, lokasi vaksin. Di vaksin ada salah, ID dan lokasi. Di lokasi vaksin. Kode vaksin kurang satu ya. Oke, kita ini dulu lokasi vaksinnya 30, penyelenggaranya 30, kode vaksin kita simpan. Salah klik. Jadi mau nambahin ID metode.
Salah. Di lokasi vaksin. Nih, di lokasi vaksin kita tambahkan ID metode. Satu lagi. ID metode. Jenis vaksin sekarang. Jenis vaksin. Jadi dia itu yang pertama kode vaksin. Vaksinnya. Nama vaksin aja deh. Kode vaksinnya integer, nama vaksinnya 30, auto incrementnya jangan lupa simpan. Cek key-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah 6. Tabel 2 lagi. Dosis. Aja deh. Oke, dosis. Jadi ada ID dosis. Dosis ke berapa? Kemudian kode vaksin. Dosis auto-increment di sini. Integer semua. Oke. Oke, yang terakhir antrian. Antrian ini ada nomor antri sama pasien. Simpan. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8 tabel, sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya adalah kita buat insert data. Kita insert data di sini, insert. Oke. Insert untuk antrian. Insert antrian itu kita insert banyak ya datanya. Jadi kita butuh nomor antri sini ganti jadi 1. Terus nama pasiennya kita misalkan Dodi. Kita copy, jangan lupa kasih koma. Kemudian antri kedua. Oke, mungkin cukup 2 dulu ya. Go, kita kirim. Oke, data udah masuk. Sekarang kita ke dosis. Dosis itu kita input juga insert. Sorry. ID dosisnya 1. Sini kasih koma. Dosisnya ada 2 ya. Ada dosis 1 dan dosis 2. Dosis kedua. Dosis kedua. Kode vaksin sama ya, 1. Oke. Ini 1 itu nanti di jenis vaksin ada. Vaksin, input, insert di sini kode vaksin ada 1. Berapa ya? 2 aja kali ya. Berapa ya? 2 aja deh.
Jadi yang pertama ada Sinovac, kemudian ada Pfizer. Oke, gini. Oh, ada error. Di primary-nya. Oke, sekarang location vaksin. Untuk lokasi vaksin ini kita insertkan jadi lokasi satu, lokasi vaksin. Misalkan lokasi vaksinnya itu di custom, kemudian nama penegaranya, organisasinya TNI, kode vaksinnya satu misalnya, ID metodenya misalnya ID metode tuh ada on the spot sama satunya itu drive thru. Oke, lihat nanti start aja cukup. Ini yang kedua, nih yang ketiga, jadi untuk penyelenggaranya Puskesmas itu pihak Dinkes, jadi pihak Pemda, terakhir misalnya di Unila deh, di anggarannya Kemendikbudristek. Nah, dan sekarang udah panjang. Kode vaksinnya kita ubah asal deh 2 ID metodenya yang Unila aja deh. Oke, ini udah. Kita coba kirim. Oke, berhasil. Sekarang metode vaksinasi. Vaksinasi itu ada ID-nya ada 2 jadi ya. Ini cukup. Pertama drive thru spot atau di tempat ya. Nama vaksinnya ID pasien misalnya 1, dia nama pasien, kemudian kok nama pasien sih, nama pasiennya misalnya Dodi tadi, di antrian kan udah ada Dodi sama Re. Di satu lagi dosis keberapa sih, misalkan saja dosis 1, nama vaksinnya Sinovac, dia di custom ya. Jadi vaksinatornya di paste selanjutnya adalah error di mana? Oh, dan 1. Yang kedua adalah namanya Re.
lalu satu, nah Pfizer dia di Puskes. Oke. Pfizer juga deh itu. Ini beda. Kirim. Oke, udah. Penyelenggara itu kita buat ID penyelenggara 1, nomor penyelenggaranya. Oke, kita buat. Kemudian di cache, lalu di sini ada nilai. ID lokasinya string salah. Oke, 4. Kita kirim. Oke, error. Memorinya belum diisi. Sekarang vaksinator. Vaksinator itu isinya ya. Kita isi mungkin ya. ID. Vaksinator pertama misalnya Dr. Budi. Vaksinator kedua itu Sam. Zen. Oke. Sisi. Oke, 5914. Kopi aja. Kode vaksinnya 1, 2, 1 lagi deh. Oke, error remedy. Oke, selesai. Untuk insert sudah saya implementasikan. Selanjutnya kita mengimplementasikan delete. Kita bakal nge-delete. Kita insert dulu data sini. Insert data biar kita bisa delete. Kita implementasikan dulu insert ya. Insert data di sini nomor antrian tadi 2, 3 sekarang. Terus nama tadi Rocky ya.
Oke, insert, kirim. Oke. Masih di antrian, kita coba untuk mendelete antrian paling atas. Jadi kan kalau Dodi udah dipanggil tuh, nomor 1 kan duluan dipanggil. Jadi operator bisa menghapus data Dodi. Gimana caranya? Cara delete-nya gini. Delete R ya, kata-kata terbaru. Oh ini deh. Tree web sama dengan misalnya kita mau hapus ini belum di refresh. Oke, udah ada nomor Oki, kita mau hapus yang Dodi kan, jadi nomor antri sama dengan 1. Coba kita kirim. Oke, berhasil. Kita lihat apakah nama Dodi terhapus. Oke, nama Dodi terhapus. Delete sudah. Selanjutnya kita select. Select apa ya? Select. Kita bakal select apa namanya, nama dari nama dari pasien, lalu nama vaksinatornya siapa, nama vaksinnya apa. Oke, kita coba buat select vaksin, nama pasien, vaksinator, jenis vaksin, from vaksinator, vaksin. Akhirnya penerima vaksin itu nama pasien, penerima vaksin, ID vaksinator sama dengan vaksinator dan ID vaksinator. DN vaksinator, kode vaksin, jenis vaksin. Oke, coba kita ini selectnya. Oke, selectnya berhasil. Di sini ada nama pasien, nama vaksinator, dan nama vaksin yang bakal muncul. Sekarang kita buat tabel view. Tabel view itu kan ada selectnya, jadi kita cuma butuh buat ini ya, create view, terus kasih nama tabel view-nya itu apa. Langsung jawab aja deh, dokter jawab IC. Kemudian oke, setelah itu kita kirim. Apakah berhasil? Oke, view udah berhasil dibuat. Kita lihat di sini. Nah, di sini view-nya sudah bisa kita lihat. Dodi dengan nama vaksinatornya Pak Dr. Budi, nama vaksin Sinovac. Ray, Dr. Randy, Pfizer. Oki, Dr. Randy, Pfizer. Setelah kita buat tadi, insert sudah, delete sudah, update-nya sudah. Sekarang kita
Update tadi, update vaksin. Update vaksin. Kita selanjutnya. Kita sekarang update update-nya update lokasi vaksin, update sistem. Yang nggak buat ini, saya butuh cuma kita oke lokasi vaksin aja ya, lokasi vaksin aja. Oke. Gambarnya di sisa. Kita bakal ubah yang keempat ya. Alhamdulillah kita ubah nama penyelenggaranya jadi misalnya rektorat. Kirim. Oke, berhasil. Kita coba lihat. Oke, berhasil berubah, berhasil diupdate rektorat. Insert sudah, delete sudah, update sudah, select. Jadi udah. Tabel create view sudah. Sekarang kita buat prosedur. Untuk prosedur sini klik rutin, kemudian tambahkan rutin. Nama prosedurnya apa? Misalnya saya buat delete antrian, kemudian delete antrian, nomor di sini nomor antri, parameternya titik. Oke, delete antrian SQL, kita delete itu, kita copy, taruh sini, where-nya kita ubah antrian, nomor antri sama dengan tadi parameternya, kita copy, taruh sini. Oke, beres, kita kirim. Oke, sekarang coba kita call satu misalnya. Antrian. Oh, enggak ada, nomor antrinya 2 sih. Paling atas nomor 2. Kita call, kita klik. Oke, salah masih. Errornya di namanya tidak sama. Oke, berhasil. Kita lanjutkan membuat prosedur lain. Insert antrian. Parameternya nomor antri, tambahkan lagi nama sini, begins. Antrian nanti coba kita insert, kita copy, paste, kita ubah parameternya
Oke, kurang lebih begini. Kita kirim. Struktur. Misalnya kita insert antri 1 tadi, kita balikin datanya si Dodi. Oke, Dodi muncul. Ray tadi dihapus ya, Ray. Kita masukin lagi Ray. Pakai fungsi. Coba kita lihat SQL. All insert antrian. Aja gitu. Nomor antrinya 2 is Ray. Ya. Oke, berhasil masuk. Setelah kita buat insert, prosedur insert, sekarang select tambahkan rutin, select kita implementasikan ke search, menerima vaksin, kita cari data penerima vaksin, parameternya ID penerima, izin, oke, penerima vaksin. Select, kita select. Harus ini kita kan cuman mau cari, kita kan bakal nampilin semuanya, jadi bintang aja semua. Ya, from apa namanya, penerima vaksin, di mana penerima vaksin itu sama dengan ID pasien sama dengan parameter. Oke. Biar jelas. Baik. Kita kirim. Kita eksekusi. Penerima vaksin, kita cek dulu datanya. Ada Dodi, Ray, Rocky. Coba 1. Nah, dia bakal nampilin ini. Dia bakal nampilin ini. Selanjutnya update ya. Update nama penyelenggara. ID si penyelenggara Oke. Nama penyelenggara. Update. Kita hanya ingin mengupdate nama penyelenggara, jadi yang nggak berguna dihapus. Where-nya kita pakai vaksin ID lokasi sama dengan parameternya tadi. Di lokasi. Penyelenggaranya sini. Gini. Oke, kita kirim. Oh, ada error. Sebentar. Ingin date. Oh, salah. Lokasi vaksin harusnya. Vaksin.
Nama penyelenggara sama dengan masih error. Lokasi vaksin set nama penyelenggara sama dengan ini huruf kecil. Copy aja. Penyelenggara lokasi. Coba kirim. Ini salah nih. Oke. Kita coba update misalnya Unila penyelenggaranya kita balikin lagi. Unila itu 4 ya. 4 aja lokasi yang 4 kita ubah penyelenggaranya dekanat FMIPA. Apakah datanya bisa berubah? Oke, datanya berhasil berubah. Jadi rektorat kita ke dekanat FMIPA. Sekarang selanjutnya adalah kita cek prosedurnya delete, insert, select, update udah semua. Tadi insert sudah dicek, delete juga udah, search sudah, update udah. Tabel view-nya bisa dilihat di sini. Tabel view-nya bisa melihat nama pasien, nama vaksinator, dan nama vaksin. Nama tabel view itu dokter penanggung jawab. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.